Baik, baik tanpa memperpanjang durasi waktu, saya persilakan kepada rekan ibu narasumber kita untuk memulai penyampaian materi. Waktu yang tepat dipersilakan. Iya, terima kasih. Kita masuk pada materi jam 10. Maksudnya jam 10. Iya. Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu sudah punya file ini. Ini akan kita pada hari ini sampai dengan pukul 12. Karena ini merupakan workshop, maka workshop itu adalah kerja. Kita bekerja. Maka kita butuh kesepakatan, butuh rencana tindak lanjut yang akan kita terapkan setelah kegiatan workshop ini selesai. Sehingga saya berharap Bapak Ibu semua GTK, bukan hanya guru, kita buat panduan masing-masing apa yang harus kita lakukan terhadap 7 kegiatan anak Indonesia hebat. Nanti ini jika ada hal-hal yang perlu kita bagi bersama dalam tugas-tugas ini, maka akan didistribusi oleh tim akademik. Kita lihat bersama, kalau Bapak Ibu punya file ini bisa dibuka. Kita lihat bersama, ini khusus jenjang SMA. Karena sesuai penyampaian Pak Menteri itu, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu berlaku di semua jenjang, dan ini sudah lebih disederhanakan khusus untuk jenjang SMA. Yang menjadi panduan atau 7 kebiasaan ini kita lihat di sini adalah mulai dari bangun pagi. Memang kesilan itu. Oke, mulai dari bangun pagi. Mari kita simak bersama apa yang menjadi tugas kita di sini terhadap anak Indonesia hebat. Anak SMA 9 hebat. Kita namakan demikian karena anak Indonesia hebat berarti seluruh Indonesia. Kita fokus kepada anak-anak kita di sekolah. Jadi 7 kebiasaan anak SMA 9 hebat. Apa yang perlu kita sepakati untuk mereka? Yang pertama, mulai dari bangun pagi. Apakah ada peran kita di sini dalam hal bangun pagi? Nah, kemarin di pembahasan kami di tingkat kepala sekolah itu ada yang menyampaikan bahwa masa guru-guru mesti bangun bareng pagi. Ini bukan tugas guru, tetapi tidak menutup kemungkinan bagaimana kita punya peran di sini agar mereka bisa bangun pagi. Nah, untuk bisa bangun pagi, yang perlu kita lakukan kepada mereka adalah memberikan bekal. Sebelum mereka tidur itu, apa yang mereka lakukan agar mereka bisa bangun pagi. Dan sebelum mereka tidur, tentu kita bekali dari sekolah. Apa yang menjadi pegangan mereka dari sekolah, agar mereka bisa menjalankan 7 kebiasaan ini. Nah, kalau menurut arahan kepala dinas, kita harus membuat panduan yang menjadi pegangan anak-anak ini, yang namanya buku panduan. Buku panduan tentang 7 kebiasaan ini. Nah, mulai dari bangun pagi, Bapak Ibu mungkin pernah ingat, kalau saya masih ingat zaman saya sekolah, tapi entah itu di zaman Bapak Ibu sekolah mungkin tidak ada buku day activity. Nanti Pak Isi bahasa Inggris. Day activity itu apa Pak Isi? Aktivitas mereka. Iya, saya itu ada buku itu, bahwa saya belum terlalu paham apa itu isinya. Day activity, memang kami dibuatkan oleh guru waktu saya SMP,
dan buku itu menjadi pegangan bagi siswa selama 24 jam. Nah, dari activity itu saya juga punya, dan itu saya paling rapi itu buku saya waktu SMP. Dan kalau anak sekolah patuh dengan apa yang menjadi kesempatan di buku day activity itu, maka 7 kebiasaan ini akan menjadi baik. Makanya kita semua yang ada sekarang, baik itu guru mata pelajaran maupun tenaga pendidikan, kita harus punya pandangan ini. Day activity itu adalah buku pegangan siswa, tetapi menjadi kontrol buat kita di sekolah. Ada satu hal yang ingin saya tawarkan, kalau ini terterima maka ini akan kita terapkan, bahwa ada yang namanya guru yang menjadi orang tua asuh di sekolah. Sebenarnya kalau pikir tanpa urusan ini, tidak tolong urusan di rumah tanpa orang. Saya sempat kemarin itu saya jadi guru, diberikan tugas sebagai orang tua asuh, mendongkol ada. Saya bilang saya anak saya di rumah, ada kasih tinggal kamar berjam-jam berhari-hari tidak urus apa-apa. Namun karena itu diberikan tugas, ya tinggal bagaimana caranya orang berbagi dengan tugas kita menjaga anak kandung kita dengan anak didik kita. Jadi mau jadi banyak sampai anak. Bapak ibu kemudian baru punya anak tua, mau tambah dengan 30 orang ibu ya, anak yang mau asuh tiap hari. Bukan cuma mau basuh pakai japra. Siang politik ibu direpotkan dengan anak didik di kelas. Jadi untuk orang tua asuh ini ada yang banyak tulen. Tolong dicatat itu orang tua asuh, nanti bagaimana caranya kita akan bagi jumlah siswa dibagi dengan jumlah GTK, bukan jumlah guru, termasuk Timalulu mendatang, di Paraman mendatang. Disesuaikan dengan domisili anak, jadi Timalulu mungkin bagian Kiki mau kasih ke Timalulu, yang Ibu Sila. Jadi itu namanya orang tua asuh. Itu arahan dari Pak Kadis, kita membuat buku panduan dan membagi tugas sebagai orang tua asuh. Buku panduan sebagai penerapan 7 kebiasaan anak SMA 9 hebat. Nah, di daily activity itu tentu diawali dengan bangun pagi. Bagaimana peran kita membiasakan anak untuk melaksanakan ibadah. Ibadah ini tentu semua umat, semua agama. Kalau dia agama Kristen itu ibadah, dia beribadah itu di hari-hari apa, di jam-jam berapa, itu perlu kita buatkan dalam panduan. Nah, kalau kita di SMA 9 hanya menganut satu agama, maka panduan itu atau daily activity itu diawali dengan persiapan sholat subuh. Nanti persiapan sholat subuh dan seterusnya sampai dia tidur malam itu setiap pagi dipantau oleh guru asuh, orang tua asuh. Bangun pagi, kemudian beribadah. Ini bisa bersamaan tentu. Bangun pagi ini awal dari semua kegiatan dalam satu hari, beribadah. Karena tidak mungkin begitu bangun langsung berdiri sholat. Tetap ada persiapan. Bangun pagi, apa yang perlu dipersiapkan, kemudian kita beribadah. Paling tidak diarahkan anak-anak ini beribadah secara berjamaah, apalagi yang dekat dengan masjid. Sebenarnya ini Bapak Ibu di luar dari modul ajar yang memang menjadi tupoksi kita, di luar ini. Tapi itulah tambah-tambah urusan menjadi arahan dari Pak Menteri. Kemarin itu kalau Bapak Ibu menonton pada tanggal 27 Desember 2024, peluncuran gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu menuai pro dan kontra. Ada beberapa warga media menyampaikan bentuk protes atau apa, tetapi
Jawabannya belum ada. Nanti kita menunggu edaran resmi dari Dinas Dikbud. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa panduan ini beliau itu berdasarkan pengalaman beliau dari madrasah, dari kementerian, dari segala yang bernaung pada Kementerian Agama. Sehingga ada yang komentari Pak Menteri ini menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kurikulum ini berdasarkan pengalaman belajar madrasah, belajar di sekolah madrasah bahkan di luar negeri. Mohon disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian juga kebiasaan di madrasah yang Pak Menteri terapkan ini bagaimana dengan kami yang non-muslim? Itu yang dipertanyakan. Tapi saya lihat di YouTube itu tidak ada jawaban, hanya ada pertanyaan-pertanyaan. Yang berikut beribadah. Beribadah Bapak Ibu, kembali ke diri kita masing-masing. Sebelum kita membiasakan anak, tentu ya, karena nasihat yang paling mujarab itu adalah contoh dari diri kita sendiri. Yang saya tahu pasti kita semua ini adalah pelaksana sholat 5 waktu. Namun mungkin yang kurang dari kita itu, kita memang melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kurang dari kita itu secara berjamaah, terutama berjamaah dengan mereka anak-anak. Itu yang menjadi, karena ada yang saya dengar dari guru pikir, ibu anak-anak datanya ibu guru tidak masuk. Itu dia. Nah kalau saya pribadi mau sholat itu, mau buka jilbab, mau buka rok itu, kalau mau setelah tempat umum itu agak manis. Jadi saya kalau di sekolah, saya semua duluan sholat sendiri. Tapi karena dengan tujuan kita membiasakan ini, tinggal bagaimana cara kita menyesuaikan agar beribadah ini bisa bersama-sama. Yang makan silakan sambil makan. Tadi itu memang saya tanya sebelum materi saya masuk itu coffee break, minum kopi dan sebagainya. Ya silakan menyesuaikan dengan panduan yang sudah dibuat oleh bidang akademik. Jadi sekali lagi untuk beribadah Bapak Ibu, karena ini workshop sekali lagi kita membuat kesepakatan apa yang menjadi saran dari Bapak itu terkait dengan pelaksanaan ibadah secara berjamaah, terutama sama-sama di siswa. Dan selama siswa berada di sekolah mulai pukul 7.30 sampai 15.45, sholat yang bisa dilaksanakan itu ada 2 sholat wajib dan 1 sholat sunnah. Ya, diawali dengan sholat duha, kemudian ada zuhur dan asar. Kira-kira bagaimana kita bisa akomodir 3 sholat itu di kegiatan kita KBM dalam 1 hari? Kalau sholat zuhur iya, kemarin sudah disisipkan di bel istirahat jam kedua langsung azan. Bagaimana dengan asar? Kira-kira kita sisip di jam di istirahat keberapa? Apakah masih ada istirahat atau di akhir pembelajaran? Tapi kalau di akhir orang semua kayak sholat. Jadi mungkin ada jam-jam terakhir, jam ke-9 ke-10, mungkin disisip di sebelum jam 9 itu sholat asar. Supaya mengurangi volume guru-guru juga 10 jam di kelas. Boleh jam 9-10 kan 1 guru itu. Jadi sebelum jam ke-9 itu belum waktu asar itu. Oh, jam ke-10 itu jam. Nah itu yang perlu kita sepakati, tolong dia disisip di jam berapa. Tidak masalah Bapak Ibu punya tatap muka berkurang, supaya kalau tak kurang sedikit orang dulu itu 10 jam di kelas, apalagi yang full jam mengajar ini kalau memang berdiri di kelas, diboleh lagi 10 jam. Jadi kalau terisi dengan ini agak berkurang, kita mau pulang di luar dulu kan.
Nah, boleh. Jadi agak berkurang sedikit durasi waktu kita. Tidak apa-apa. Yang penting arahan Pak Menteri ini bisa kita terapkan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Itu tentang beribadah. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah di pagi hari? Apakah ini bisa kita terapkan? Ini juga bisa mengganti apel pagi. Jadi di setiap guru piket di jam terakhir sebelum bel pulang itu menyampaikan Bapak Ibu yang ada di kelas sebelum bel pulang tolong dibenahi kelas masing-masing, tutup jendela dan pintu. Dan saya selaku piket hari ini mengingatkan bahwa sholat duha pada besok hari dilaksanakan pada pukul 7. Untuk itu adik-adik diharapkan sudah wudhu dari rumah, boleh juga pakai alat sholat dari rumah, dan tiba di sekolah langsung berdiri di lapangan untuk melaksanakan sholat duha. Ini saran jika bisa. Kenapa Menteri ini orang madrasah, sehingga anak ini memang melekat ke ibadah sebagai muslim yang dianut. Meskipun banyak pertanyaan dari muslim pada saat dia menunjukkan ini. Jadi jika berkenan ibadah itu, tapi nanti ada lagi yang senang itu, nanti akan ketemu dengan olahraga ini. Bagaimana nanti kesepakatan kita di situ? Maka untuk sekarang silakan buat catatan kira-kira apa yang perlu kita sepakati. Kalau bangun pagi tidak akan terjadi. Bangun pagi orang masih di rumah. Orang punya buku panduan itu minimal ditandatangani atau diketahui oleh orang tua, dan sampai di sekolah orang tua harus mengecek apakah dia melaksanakan ibadah pada pagi hari. Nah, setelah sholat duha, simpan seluruh peralatan sholat, kembali ke lapangan, kita akan olahraga 10 menit sebelum masuk kelas. Kira-kira tidak jenuh? Iya, jangankan siswa, orang ini loh. Setelah sholat duha, berarti berikan ruang mereka supaya tidak jenuh. Berikan ruang mereka jeda waktu sebelum dan sesudah beribadah, kemudian sebelum dan sesudah beribadah. Diberikan juga kesempatan mereka untuk sarapan. Tapi ada di sini makan sehat dan bergizi. Makan sehat dan bergizi ini kemarin sebelum penyerahan rapor ada rancangan ini orang mau taruh kantin di belakang sana, ternyata itu tidak ada. Ada yang baju itu pakai apa namanya but itu ada yang menyampaikan saya mau minta tanpa untuk taruh itu. Saya bilang di sana sudah disiapkan biar OJJ 10 itu dari depan asrama sampai belakang kamar mandi itu jadi supaya juga kami itu di belakang dan juga di atas bukan di saluran, di atas di tebing yang agak miring begitu, jadi dia miring. Nanti pun itu kaki belakangnya taruh di tanah atau di alas di batu, baru yang depannya batu alasnya lebih tinggi, begitu. Jadi di tebing kan bukan tebing yang tinggi. Jadi di situ bisa kita pantau makanan sehat dan bergizi. Kalau yang bergizi ini saudara roti di budian cukup tinggi dari gizi, memang bagus sekali. Jadi ini bisa juga kita arahkan anak-anak, namanya makan sehat dan bergizi itu tentu 4 sehat 5 sempurna. Ini ada susu, ada ikan, ada buah, dan lain-lain. Nah, tinggal bagaimana sekali lagi kembali ke Bapak Ibu orang tua asuh. Lalu yang berikut gemar belajar. Gemar belajar ini bukan gemar lagi, Mas. 10 jam ini guru berada di kelas. Nanti bagaimana ini guru-guru tindakan di kelas ini 10 jam ini? Kalau masih anak-anak masih belum gemar belajar, suruh kembali di rumah. Nah, namanya gemar. Gemar itu adalah rasa suka, rasa senang. Bagaimana anak bisa merasa senang belajar? Karena ini gemar. Kalau tidak ada itu kata gemar cuma belajar, di metode apapun pokoknya terserah guru-guru.
metode mau marah-marah kah, metode ceramah kah, metode mau anti-anti mau di kelas, jadi pokoknya itu namanya soal ada. Tapi yang namanya gemar berarti membuat mereka senang. Bagaimana kita membuat mereka senang belajar? Nah, ini menurut saya gemar ini kita bisa rancang situasi dan kondisi tempat mereka belajar, di mana tempat belajar ini tidak semuanya berlangsung di kelas. Mau bagaimana teori kecuali orang ini masih orang lagi Pak Haris untuk bisa membuat gazebo yang bisa dibuat menjadi tempat anak-anak bersantai dan gemar belajar. Dulu saya di SMA 6 itu 2 jutaan satu gazebo, tapi besar. Tapi sekarang entah ini ada karena ini diluncurkan pada tanggal 27 Desember setelah atas disahkan oleh tim bos dinas provinsi. Jadi kemungkinan hanya di sisi-sisi bagaimana caranya supaya ada wadah untuk tempat anak menjadi gemar belajar. Kalau bisa terrealisasi, ada yang saya sisip di atas itu entah bisa jadi atau tidak, gerbang sekolah yang ada atap itu sampai di depan itu, sampai depan lapangan itu ada kanopi yang menutup gerbang sampai di depan lapangan olahraga. Itu juga bisa kita buat sebagai tempat untuk anak-anak gemar atau senang belajar. Yang berikut bermasyarakat. Kemarin siapa yang terpilih menjadi wakil kepala sekolah bidang humas? Itu macam belum tadi karena Pak Haris bilang masa staf saya wakil humas, masa staf saya. Jadi bagaimana di solusi itu? Berarti Pak Haris harus ganti staf. Karena Tibudian itu ASN, PNS-nya harus pegang wakil. Jadi staf Pak Haris itu bisa ditinjau kembali sampai Pak Haris bisa rangkul di situ. Karena di sini Ibu Dian selaku wakil kepala sekolah bidang humas, tentu ini bisa membuat kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar sekolah, terutama orang tua. Itu dia. Yang Pak Haris wakil. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita itu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Terutama kemarin masyarakat ini kan sempat mendapatkan entah itu bentuk provokasi atau apa. Nah, bagaimana kita bisa menetralisir suasana itu bisa jernih kembali untuk kita bisa jalin kerjasama yang baik demi keberhasilan anak didik kita. Karena yang namanya keberhasilan anak didik bukan satu hal yang mudah dan bukan hanya peran dari seorang guru. Karena tugas guru ini banyak, guru dia punya anak. Jadi double yang menjadi tanggung jawab guru. Kemudian tidur cepat. Kira-kira siapa yang bisa buat itu jadwalnya mulai dari bangun pagi sampai tidur cepat. Nah, dengan adanya tidur cepat itu, maka itulah yang menjadi solusi buat anak agar dia bisa bangun pagi. Kira-kira bagaimana bisa meyakini kita sebagai, termasuk saya yang nanti bidang peserta didik apa ya, Ibu Fira, bidang peserta didik tolong dibagi, termasuk saya juga nanti dapat anak asuh.